Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Perkenalkan, saya Nabila Mikaria dengan NIM 21011054040 dari Program Studi Pendidikan Matematika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Nah, oke teman-teman, kali ini saya akan menjelaskan tentang aplikasi Bagatrix. Nah, apa aja sih yang akan kita bahas? Yang pertama adalah apa itu software Bagatrix. Dan yang kedua, nanti kita akan membahas tentang kelebihan dan kekurangan dari Bagatrix. Yang ketiga adalah manfaat dari Bagatrix. Yang keempat adalah apa saja tools yang terdapat dalam Bagatrix. Dan yang terakhir, nanti kita akan membahas tentang bagaimana contoh penerapan soal matematika dalam aplikasi Bagatrix. Nah, kita masuk ke bahasan yang pertama, yaitu apa itu Bagatrix. Nah, jadi Bagatrix sendiri adalah sebuah software atau perangkat lunak yang dapat digunakan untuk menyelesaikan berbagai persoalan matematika, yaitu mulai dari persoalan aljabar, geometri, kalkulus, trigonometri, bahkan permasalahan berupa grafik. Nah, dalam sejarah perkembangannya, Bagatrix Inc. membuat software problem solve pada kisaran tahun 2010 dan mengembangkannya sehingga ada berbagai software dengan fungsi yang sesuai dengan materi matematika. Nah, software yang dibuat oleh Bagatrix Inc. ini dikelompokkan dengan melihat fungsinya, yaitu terdiri dari Algebra 1 Solve, Algebra 2 Solve, Basic Math Solve, Calculus Solve, Chemistry Solve, College Algebra Solve, Equation Inversion, dan lain-lain. Nah, tentu kita akan lanjut ke bahasan selanjutnya, yaitu kelebihan dan kekurangannya. Nah, tentu setiap aplikasi, setiap apapun, segala sesuatu hal itu tentu memiliki kelebihan dan kekurangannya. Nah, yang akan saya bahas pertama adalah tentang kelebihan dari Bagatrix. Kelebihan yang pertama adalah dapat menggambar grafik secara manual sehingga dapat mengevaluasi gambar yang dibuatnya. Kelebihan yang kedua adalah dapat menguatkan konsep persamaan grafik fungsi dalam diri peserta didik maupun pendidik nanti. Lalu yang ketiga adalah dapat menyelesaikan soal dan dilengkapi dengan langkah-langkah penyelesaian secara lengkap. Kelebihan yang keempat adalah dapat memungkinkan siswa atau peserta didik lebih memahami matematika, terutama dalam bidang persamaan grafik fungsi. Nah, kelebihan yang kelima adalah terdapat tes yang dapat mengukur kemampuan siswa dengan tingkat kesulitan tertentu. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang kelemahan dari aplikasi Bagatrix ini. Kelemahan yang pertama adalah terlalu banyak aplikasi yang tersedia untuk menyelesaikan tipe soal yang berbeda. Lalu kelemahan yang kedua adalah penginputan soal yang sedikit sulit karena memerlukan ketelitian yang dalam. Kelemahan yang ketiga adalah penjelasan step atau langkah-langkah dalam aplikasi Bagatrix ini menggunakan bahasa Inggris. Lalu kelemahan yang keempat adalah tidak dapat menggambarkan grafik 3 dimensi. Nah, kita lanjut ke bahasan selanjutnya, yaitu tentang manfaat dari aplikasi Bagatrix ini. Yang pertama adalah membantu proses pembelajaran. Kenapa? Karena pendidik dapat memanfaatkan software ini untuk menyelesaikan soal matematika yang berhubungan dengan matematika dasar, aljabar, trigonometri, kalkulus, geometri, dan statistik. Manfaat yang kedua adalah dapat menyelesaikan masalah integral. Kenapa sih kok bisa gitu? Nah, jadi dalam Bagatrix ini terdapat langkah-langkah penyelesaian dari masalah integral tertentu sehingga pemahaman konsep tersebut akan lebih mudah, efisien, dan dapat menarik minat peserta didik. Nah, manfaat yang ketiga adalah meningkatkan kualitas mengajar. Mengapa? Karena pengajaran dengan menggunakan software Bagatrix ini di sekolah dapat meningkatkan efektivitas dan kualitas dalam mengajar.
Nah, kita lanjut ke bahasan selanjutnya, yaitu Bagatrix ini dibagi menjadi beberapa bagian aplikasi sesuai dengan materinya. Seperti yang udah disinggung di awal ya. Jadi yang pertama itu ada Algebra Solve, yang kedua ada Geometry Solve, yang ketiga adalah ada Calculus Solve, yang keempat Graphing Solve, yang kelima Pre-Calculus Solve, yang keenam ada ini harusnya ya, Trigonometry Solve. Nah, kita lanjut ke bahasan selanjutnya, yaitu tentang tools-tools yang ada dalam Bagatrix. Nah, teman-teman, jadi ketika kita membuka aplikasi Bagatrix, ini nantinya akan menampilkan sebuah tampilan awal aplikasi tersebut seperti ini. Jadi di bagian ini disebut dengan main menu atau menu utama. Lalu di sini ada menu Notebook Explorer, yang di bawahnya ini ada Help Content, selanjutnya ada Glossary. Nah, dari main menu yang tadi atau menu utama tadi, ini tentu memiliki fungsinya masing-masing. Yang pertama, ini ada notebook yang fungsinya adalah untuk menciptakan catatan baru yang menampung semua masalah. Lalu ada problem, ini fungsinya adalah tempat menginput persoalan matematika yang akan dipecahkan. Lalu ada graph, ini fungsinya adalah membuat grafik dari persoalan yang diinput. Lalu ada tes, ini fungsinya adalah untuk membuat tes atau ujian dalam pilihan ganda yang nantinya bisa dicetak. Lalu ada dokumen yang fungsinya adalah untuk membuat data menggunakan simbol-simbol matematika. Lalu ada open ini fungsinya adalah untuk membuka catatan yang telah disimpan. Lalu ada save ini fungsinya adalah untuk menyimpan catatan setelah mengerjakan soal yang berisi sebuah masalah. Lalu selanjutnya ada print yang fungsinya adalah untuk mencetak isi ataupun jawaban yang berada di bagian halaman kerja Bagatrix. Lalu selanjutnya ada sign yang fungsinya adalah untuk membuat uji tes dengan daftar peserta yang akan mengikuti ujian tersebut. Lalu selanjutnya ada data yang fungsinya adalah untuk menyimpan data-data atau bisa juga data peringkat hasil ujian. Nah, yang terakhir dari main menu ini ada web. Web ini fungsinya adalah untuk mengunjungi website yang ada di Bagatrix. Nah, menu yang selanjutnya ini ada menu Notebook Explorer. Nah, jadi di dalam menu ini fungsinya adalah untuk menyelesaikan masalah dalam bentuk grafik, tes, dan dokumen yang telah dibuka. User atau pengguna dapat mengubah nama objek dalam notebook dengan mengklik dan menyoroti mereka dalam Notebook Explorer. User atau pengguna ini juga dapat menyembunyikan atau menampilkan Notebook Explorer dengan masuk ke menu dan memilih Tools Notebook Explorer. Nah, selanjutnya ada Help Content. Help Content ini berisi tentang bantuan-bantuan ketika user atau pengguna mengalami kesulitan pada saat menggunakan Bagatrix. Dan menu yang terakhir ini ada Glossary. Glossary ini merupakan menu yang memberikan daftar abjad dari ratusan istilah matematika. Yang nantinya ketika user ini menggunakan ini hanya dengan mengklik 2 kali kata atau istilah yang ada dalam glossary, atau bisa juga dengan mengetik kata yang ingin dicari kemudian klik enter, nanti akan langsung otomatis ketemu. Nah, kita lanjut ke pembahasan yang terakhir, yaitu adalah tentang penerapan Bagatrix dengan contoh soal. Di sini saya akan menggunakan salah satu aplikasi, yaitu Geometry Solve. Soalnya di sini saya buat
tentukan besar sudut B dengan sudut A yaitu 45 derajat. Jadi di sini diketahui bahwa sudut A-nya ini adalah 45 derajat dan yang akan kita cari adalah berapa sudut yang ada di B. Nah, oke teman-teman, jadi ini kita langsung aja masuk ke aplikasi Bageretics. Kemudian nanti tampilan awal akan seperti ini. Ini aplikasi Bageretics yang geometry solve ya. Kemudian caranya adalah kita pencet ini problem. Kemudian pilih yang pensil. Lalu kita pilih yang segitiga karena kan tadi soalnya adalah segitiga siku-siku. Nah, kemudian tadi udah diketahui bahwa sudut A adalah 45 derajat. 45 derajat dan yang akan kita cari adalah berapa sudut yang ada di B. Nah, caranya adalah kita klik yang answer, kemudian kita pencet step, pencet lagi step. Nah, nanti di sini di lembar kerja aplikasi Bageretics akan secara otomatis menunjukkan berapa nilai sudut yang ada di 45 derajat. Coba sekarang kita buktikan apakah benar bahwa sudut B ini adalah 45 derajat. Nah, kita tahu ya bahwa segitiga itu memiliki sudut 180 derajat. Ya kan? Nah, di sini dari gambar udah diketahui ini karena ini siku-siku, otomatis ini sudutnya sebesar 90 derajat. Lalu yang udah diketahui ini 45 derajat, berarti berapa sisanya? Caranya adalah 180 derajat dikurang dengan 90 derajat dikurang dengan 45 derajat. Hasilnya adalah 45 derajat. Nah, dari sini kita jadi tahu bahwa berarti aplikasi ini, aplikasi Geometry Solve ini benar. Artinya nggak mungkin salah dong, karena ini merupakan aplikasi yang dapat membantu kita untuk menyelesaikan persoalan matematika. Jadi tidak ada keraguan lagi bahwasanya apakah ini benar, apakah ini salah. Ini udah tidak ada keraguan lagi karena yang pasti ini jawabannya pasti benar. Asalkan nantinya kita menginput soalnya atau menginput permasalahannya itu secara benar. Oke, begitu teman-teman semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, sampai jumpa lagi.